Orang tua dulu bilang bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan namanya makhluk halus, apalagi sampai menirukan makhluk halus tersebut, dikarenakan akan memberikan dampak negatif bagi yang melakukannya. Kali ini, aku akan cerita sama kalian, ada seorang anak yang usil menakut-nakuti temannya dengan berpura-pura jadi pocong, malah diikuti pocong beneran. Kisah ini dialami oleh seorang yang kita sebut saja namanya Yani. Yani ini saat itu berusia 9 tahun atau sekitar kelas 3 SD. Yani ini dikenal sebagai anak yang aktif sehingga banyak teman yang senang bermain dengan dia. Walaupun terkadang si Yani ini orangnya rada-rada usil lah. Tapi keusilannya ini malah menjadi petaka bagi dia sendiri. Nah, kejadian bermula ketika keluarga Yani ini mengadakan resepsi pernikahan kakaknya. Ya, seperti biasa yang namanya hajatan itu pasti ramai banget lah orang-orang. Dan acara itu biasanya sampai malam. Tapi karena si Yani ini masih kecil, dia di situ main lah bersama kawan-kawannya kan. Cuma karena di tempat Yani ini banyak orang dan si Yani ini bingung anak seusia itu mau ngapain di tempat hajatan kayak gitu kan. Akhirnya si Yani ini ada ide lah untuk ngajak anak-anak situ bermain di rumah salah seorang temannya. Ya kebetulan temannya si Yani ini ada 5 orang, 3 perempuan termasuk Yani dan 2 orang laki-laki. Nah 2 orang laki-laki ini kebetulan abang dan adik, kita sebut saja namanya si Dio dan Kusuma. Dio ini abangnya seumuran sama si Yani, Kusuma ini adiknya sekitar umur 7 tahun, beda jarak 2 tahun lah mereka. Yani ini bilang aku bosen nih weh, banyak orang di sini juga kayak mana ini. Terus si Dio bilang main tempatku aja yuk. Kebetulan lagi sepi karena mama sama ayahku lagi nggak ada. Karena kan orang tua Dio dan Kusuma ini lagi bantu-bantu nih di rumah Yani kan. Ditambah jarak mereka itu sekitar 3 rumah lah. Jadi kayak nggak enak aja kalau nggak bantu-bantu di situ. Ya udahlah, sampailah mereka ini ke rumah Dio dan Kusuma. Kondisi rumahnya memang sepi, ya walaupun sepi tapi masih kedengaran suara ramai orang lah di situ. Nah, mereka ini bingung tuh mau main apa. Tiba-tiba si Kusuma ini nyeletuk. Kita main hantu-hantuan aja yuk. Mereka semua kaget kan, terutama si Dio. Karena Dio ini tahu adiknya ini orangnya penakut. Awalnya si Dio ini ngelarang. Cuma karena si Kusuma ini maksa, ditambah teman-teman yang ngajak, ya mau gak mau lah Dio ini ikut kemauan mereka. Dimulailah permainannya dengan si Yani sebagai pocongnya. Karena satu sisi si Yani ini yang minta kan, dan juga si Yani ini paling berani. Karena ya itu tadi, si Yani ini anaknya orang yang suka usil. Nah diambil tuh mukena sama si Yani, terus diikat di atas dan bawah, ya kayak pocong itulah. Awal permainan mereka tuh ya doain Yani gitu kan, kayak orang meninggal gitu. Setelah selesai mereka tuh ngumpet, dan si Yani yang cari mereka. Ada yang ngumpet di balik lemari, di bawah meja, ya macam-macam lah. Untuk pertama ketemu, ini si Yani ini sama temannya yang perempuan, diiringi jeritan dan gelak tawa lah kayak anak-anak main-main gitulah. Nah si Yani itu nyari lagi tuh temennya, dan si Yani lihat kayak ada bayangan gitu kan di balik lemari. Ternyata itu si Kusuma. Pas si Yani ini deketin Kusuma, tiba-tiba Kusuma ini teriak ketakutan sejadi-jadinya. Ya namanya bocil ya, lihat begituan ya seneng lah. Si Kusuma ini lari dan dikejar sama si Yani. Terus si Yani ini malah narik-narik Kusuma kan sambil nakut-nakutin. Nah si Kusuma ini malah makin nangis kejer. Ya karena ketakutan lah namanya anak segitu kan. Yang padahal yang ngajak main itu si Kusuma. Akhirnya si Dio ini karena kasihan liatin adiknya, ya mau gak mau permainan pun dihentikan lah. Ya udah tuh si Kusuma ini ditenangin dan akhirnya Kusuma ini diem. Gak terasa ya hari makin lama makin larut kan. Udah jam 10-an gitu, mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Dan acara hajatan di rumah Yani ini juga udah selesai. Nah si Yani ini masuklah ke kamarnya untuk tidur karena dia udah mulai ngantuk. Yani ini dia tidur sendiri dipisah sama mama dan ayahnya. Dan kamar Yani ini ya lampunya agak redup lah. Mulailah si Yani ini matiin lampu dan tidur. Ketika si Yani ini udah mulai pulas tidurnya, si Yani ini meluk guling lah ceritanya. Pas meluk guling, si Yani ini agak ngebatin lah gitu kan.
aku kan gak punya bantal guling, ini punya siapa? Awalnya si Yani ini gak menghiraukan lah hal itu. Cuma makin lama kok makin penasaran gitu kan, gak enak perasaannya. Si Yani ini sedikit demi sedikit membuka matanya dan tiba-tiba Yani kaget. Ternyata yang dipeluknya adalah sosok pocong yang lagi ngebelakangin si Yani. Di situ Yani spontan teriak dan mencampakkan sosok itu. Terus Yani ini lari masuk ke kamar orang tuanya. Dan sejak saat itu, menurut pengakuan si Yani, setelah kejadian itu si Yani terus diganggu oleh sosok itu sampai ia berumur 19 tahun. Makanya setiap ia tidur gak pernah sendirian tuh. Dan menurut pengakuan Yani, gangguan itu mulai hilang saat ia berusia 20 tahun. Tapi ia masih aja melihat sekilas dan ngerasain sosok pocong itu. Nah, Yani ini juga berpesan kepada kita semua untuk tidak melakukan apa yang udah dia perbuat. Teman-teman, ya kita semua percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan akibatnya. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kita itu diciptakan oleh Allah itu sebaik-baik bentuk. Maka ketika kita merasakan gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq.